Yes. Satu kesempatan yang baik saya mendapatkan dari Ibu Gaby dari PD Kerahiman Ilahi Santo Yakobus, dan terima kasih atas doa dari Suster Suaranya Imelda. belum kedengaran, Dok. Halo? Halo? Kurang kedengaran, Dok. Kurang kedengaran. Bentar ya. Ya, tes 1. Udah? Belum. Udah. Oh, Sudah? Sudah jelas. Tes 1. Sudah jelas, bagus. Dok. Sudah jelas? Ya. Ya. Saya masuk mulai dengan bacaan pada hari ini, di mana bacaan firman Tuhan yang akan saya baca adalah dari Markus 9 ayat 41 sampai 50. Pada suatu hari berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir air, oleh karena kamu adalah pengikut Kristus, ia tidak akan kehilangan upahnya. Barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil yang percaya ini, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dibuang ke dalam laut. Dan jika tanganmu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung daripada dengan utuh kedua tanganmu, tetapi dibuang ke dalam neraka, ke dalam api yang tak terpadamkan. Dan di tempat itulah ulatnya tidak akan mati, dan apinya pun tidak akan padam. Dan jika kakimu menyesatkan engkau, penggalah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam hidup dengan timpang, daripada dengan utuh kedua kakimu dicampakkan ke dalam neraka. Di tempat itu ulatnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah, karena lebih baik engkau masuk ke dalam kerajaan Allah dengan bermata satu, daripada dengan bermata dua, dicampakkan ke dalam neraka di mana ulat-ulat bangkai tidak mati, dan api tidak padam, karena setiap orang akan digarami dengan api. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu, dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, suster, dan semua saudara-saudari yang seiman di dalam kekatolikan kita semua adalah garam. Tetapi apakah garam ini bisa menyatakan rasa garam itu sendiri pada sesama kita? Mungkin kita bisa sering menggarami diri dengan mengikuti persekutuan doa, dengan mengikuti doa rorio, dengan mengikuti novena, dan lain sebagainya. Itu menggarami tubuh kita yang konon akan menjadi garam dunia. Bapak Ibu yang terkasih, kurang lebih sekitar 30 tahunan ya. Jadi saya melakukan tugas saya sebagai dokter, dan saya punya kesempatan di mana saya menempuh pekerjaan saya dan akhirnya menjadi seorang direksi rumah sakit. Bapak Ibu yang terkasih dalam Yesus Kristus, menjadi direksi rumah sakit itu adalah jabatan yang tinggi di dalam rumah sakit. Menjadi dokter, hidup kita sudah cukup, tetapi menjadi pimpinan itu lebih dari cukup. Saat kita mendapati kehidupan kita lebih dari cukup, di manakah kita berada? Apakah posisi kita sudah menjadi garam? Saat itu saya merasa bahwa sebagai dokter, saya memang melakukan pengobatan kepada pasien. Apakah itu sudah menjadi garam? Menjadi seorang pimpinan di rumah sakit, saya mengkoordinir agar orang-orang bisa melayani dengan baik, terutama untuk pasien yang dilayani di rumah sakit itu.
Apakah itu sudah menjadi garam di dalam hidup saya? Saya masih menjawab belum, Tuhan. Karena sepanjang hidup saya, banyak sekali anugerah Tuhan yang terjadi. Saya sekolah dengan kemurahan Tuhan, mendapatkan beasiswa sampai studi yang paling tinggi. Tuhan sudah memberikan kepada saya. Dan saya pada 2029, oleh panggilan Tuhan juga, saya melepaskan jabatan yang didambakan oleh banyak dokter, yang didambakan kesuksesan ini. Bahkan semua dokter yang terjun di dalam manajemen ingin sekali dapatkan jabatan sebagai pimpinan. Bapak Ibu yang terkasih, mengapa saya melepaskan semua jabatan ini di tahun 2009, di mana 11 tahun saya sudah mengabdi di rumah sakit yang menyekolahkan saya. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Yesus Kristus, suatu hari ada seorang ibu yang menawarkan saya. Ibu itu bernama Ibu Hana, tepatnya Hana Amalia Vandayani. Dia mengatakan, dokter, sudahkah dokter melihat under the world? Artinya, dunia yang ada di bawah kita. Saya mengatakan, saya disuruh manggil mama ya, tepatnya Mama Hana namanya. Yang konon akhirnya saya mendapatkan penghargaan di Kick Andy Award, Heroes Award. Kemudian Mama Hana juga mendapatkan Kick Andy Heroes Award. Kemudian sendiri dipanggil di WHO untuk mendapatkan penghargaan untuk pejuang kaum miskin. Singkat kata, pada waktu itu saya merasakan bahwa apa ya yang dimaksud under the world? Dunia yang ada di bawah dunia kita. Saya merasa bahwa orang ini aneh ya. Orang kita udah di tempat yang nyaman, di tempat yang enak, kok disuruh melihat-lihat lagi under the world, ke dunia lapisan bawah. Dan saya mengatakan, oke, saya akan mengikutinya. Pada waktu saya mengikutinya untuk menuju ke bawah jembatan tol di Tupak Asri, daerah Pelacuran di Surabaya. Pelacuran tingkat rendah, kuli, kemudian tukang batu, itu kalau mohon maaf kalau dia mau ke tempat yang murah ya di tempat itu. Namanya Tupak Asri. Saya mau diajak di tempat itu dan melewati Pasar Turi. Kalau di sini ada yang di Surabaya atau itu ada Pasar Turi dan dia mau menyeberang. Saya nggak tahu. Saya naik di mobil Ibu Hana ini dan Ibu Hana itu juga memakai pakaian yang habis pertemuan dengan gubernur. Jadi dia pakai kebaya dan semuanya serba bagus lah, rapi gitu. Dan pada waktu itu saya mengikuti mobilnya yang mewah dan saya juga heran pada waktu di tengah jalan siang hari bolong dia teriak-teriak stop stop stop, teriak-teriak stop stop. Wow, saya pikir mobilnya nabrak atau apa. Pada waktu dia buka pintu, hampir saya katakan ini di tengah jalan, saya mengikuti dengan refleks. Di situ saya melihat Ibu Hana ini menemukan seorang pengemis tua yang akan berjalan menyeberang antara Pasar Turi dan PGS. Kemudian Ibu Hana ini melihat pengemis ini, kemudian memeluknya. Yang saya agak shock itu dia menciuminya dan dia mengelus rambutnya. Bapak Ibu, kita bisa bayangkan kalau rambut yang dia elus itu adalah rambut yang seperti di iklan TV yang lembut gitu ya. Ampun Bapak Ibu, itu nggak mandi mungkin sudah berapa bulan dan dari jarak saya ke ibu nenek tua itu jaraknya sekian, baunya aja saya sudah bisa cium. Lalu Ibu Hana melihat ke arah saya, dokter, apakah dokter mau melihat Tuhan ikut ini? Saya bingung waktu dengarkan kata-kata itu. Orang ini tadi ngajak saya ke bawah jembatan, ke under the world. Kemudian sekarang disuruh melihat Tuhan itu tersenyum. Maksudnya ki opo gitu ya. Bingung saya. Tetapi saya melihat ibu itu mengatakan yang kedua. Dok, lihat ini. Orang yang saya peluk dan saya gendong. Ini adalah mutiara Tuhan.
Kalau engkau membuat Tuhan itu tersenyum, cari mutiara yang banyak sekali di sekitar kita. Rawat, bersihkan dia, rawat dia, dan taruh mutiara ini di tangan Tuhan Yesus. Dan apa yang akan dokter lihat? Dokter akan melihat senyuman Tuhan luar biasa indahnya. Wow, saya itu mendengar kata-kata itu ketenggengen ya. Itu bahasa Perancisnya apa ya? Ketenggengen itu terheran-heran. Gitu. Iki omongan opo kok bisa kayak gini? Karena apa? Waktu ibu itu menjelaskan mengenai membuat Tuhan itu tersenyum, maka satu kesembuhan itu terjadi di dalam kehidupan saya, yaitu katarak mata hati saya. Itu seperti dioperasi, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah pernah mengalami operasi katarak, itu yang saya alami. Berapa puluh tahun saya menjalani studi saya. Itu saya itu tidak bisa bayar apa-apa. Saya itu karena kemuliaan Tuhan. Saya bisa lolos S1 tanpa membayar apapun dengan beasiswa. Oleh kemurahan Tuhan juga saya berangkat untuk studi S2. Bahkan 2 kali, Bapak Ibu. Saya juga dikirim ke luar negeri untuk studi yang berikutnya. Tetapi apa yang bisa membuat saya berbuat sesuatu untuk membuat Tuhan itu tersenyum? Apakah saya sudah menjadi garam? Dan inilah yang menjadi pertanyaan saya di dalam diri saya. Dan saat itu, Bapak Ibu yang terkasih, saya menangis sejadi-jadinya dan saya pulang. Istri saya menanyakan, memangnya kamu ada masalah apa di hospital? Saya bilang, enggak apa-apa, Bu, enggak ada apa-apa. Tapi kenapa kamu nangis? Saya mengatakan, bertahun-tahun Tuhan sudah memberikan kemurahan dan anugerahnya di dalam hidupku. Aku loh enggak punya apa-apa. Papaku itu jualan sepatu di Pasar Turi. Pada waktu aku mau kuliah pun itu semua terbakar dan aku enggak punya apa-apa. Pada saat itu, papaku pun mengatakan, adakah pilihan kamu yang lain kecuali jadi dokter? Aku bilang, Papi tanya pilihan kedua, pilihan ketiga, pilihan keempat. Aku ini pengennya jadi dokter, Papi. Papiku itu melihat aku dengan keluar air matanya. Tapi yang saya senang itu adalah kata-kata yang keluar dari mulut papa saya. Dia mengatakan, sorry aku nggak bisa menyekolahkan kamu. Karena aku dalam posisi kebakaran, bangkrut semua ini. Aku nggak bisa nyekolahkan kamu setinggi itu. Lalu kata-kata apa yang papiku keluarkan? Ini adalah kata-kata seorang kepala rumah tangga yang udah kepepet. Dan kalau kepepet, itu jangan sampai membuat anak itu habis ini. Dia mengatakan demikian. Aku tidak bisa nyekolahkan kamu, Michael. Tetapi sekarang kamu harus cari orang tuamu yang asli. Dan mintalah kepada orang tuamu itu agar bisa menyekolahkan kamu. Kalau kamu jadi dokter, betul-betul itu bukan karena aku. Tapi karena dia yang sudah menyekolahkan kamu. Kaget saya, Bapak Ibu Suster. Saya pikir, aduh, pantesan kok aku ini hidupnya di Don Bosco. Panti asuhan Don Bosco. Ternyata aku ini benar-benar anak yatim piatu. Saya baru tahu. Dan saya tanyakan kepada papa saya. Pap, 18 tahun waktu itu. Apakah benar aku ini anak angkat? Lalu papaku datang dan dia ngelus kepala saya dan dia bilang, nak, Michael, kamu dengar ya. Kamu sama adik-adikmu 2 orang itu dititipkan di perutnya mamamu oleh Tuhan. Bapa di surga. Kalau orang nitip, itu sama seperti kalau kita nitip pembantu yang mau belanja di pasar. Titip ya, ini hari mau bikin soto, ini hari mau bikin gulai dan lain sebagainya. Kira-kira orang yang dititipi ada gembelan duit orang, kan dikasih sesuatu.
Dan tidak mungkin dia tidak memberikan sesuatu. Itu papiku mempunyai kepercayaan yang sangat sederhana. Dan dia mengatakan, kalau Tuhan menitipkan Michael di dalam perut mamamu, pasti dia memberikan sesuatu di dalam hidupmu. Oleh sebab itu kamu masuk kamar, berdoalah, mintalah. Kalau memang Tuhan berkenan, kamu pasti jadi dokter. Dan saya tidak lama-lama lagi, saya berlutut dan berdoa, Tuhan, jadikanlah aku seorang dokter. Dari ujung rambut dan ujung kakiku akan kupersembahkan untuk melayani Engkau. Suster, Bapak Ibu yang terkasih di dalam Yesus Kristus, perjalanan kesaksian ini cukup panjang, sehingga saya hanya menyempitkan kesaksian ini, sehingga pada waktu itu saya menjadi dokter di Manado. Kemudian karena kasih karunia Tuhan, saya ingin membalas kebaikan Tuhan. Saya prakteknya di Kalimantan Timur, di tempat terpencil di suku Dayak. Dan kemudian saya pergi lagi ke Surabaya untuk mencari pelayanan apa yang akan saya pelajari untuk orang miskin. Saya bekerja di rumah sakit gotong royong yang dipimpin seorang dua dokter, suami istri. Namanya Dokter Supit dan istrinya Dokter Ansio. Dua orang ini berjuang untuk kaum miskin dengan mengumpulkan remah-remah, Bapak. Remah-remah itu yang saya maksudkan, dia narik itu 10.000 dengan obat. Sampai kaget aku, 10.000 dan dapat apa? Udah dapat obat, udah dapat macam-macam. Tetapi dari remah-remah yang dia kumpulkan itu, dia berhasil untuk mendirikan rumah sakit. Kemudian dia berhasil mendirikan sekolah. Dia berhasil mendirikan universitas. Dan itu dia pakai untuk kaum miskin. Luar biasa. Karena dari pengalaman itu, saya banyak belajar ke suami istri ini yang sudah tua. Sekarang Dokter Supit ini masih tergolek di rumah sakit yang dia dirikan, rumah sakit gotong royong. Dan mohon doa dia lagi kena COVID. Dia adalah orang baik yang saya kenal. Istrinya sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Tetapi karyanya dia luar biasa. Kan rumah sakit itu akhirnya dia serahkan di keuskupan. Bapak Ibu yang terkasih, saya melewati itu dan akhirnya saya diterima di sebuah rumah sakit besar di Surabaya. Dan akhirnya mulai dari bawah saya merambat, akhirnya saya menjadi mempunyai jabatan pimpinan. Singkat kata, saya kembali lagi ke peristiwa waktu Tuhan menyembuhkan katarak di hati saya. Waktu saya nggak punya apa-apa, mungkin saya dekat sama Tuhan. Tapi setelah di dalam perkembangan, aku dapat jabatan, aku dapat pekerjaan, aku hidup sebagai dokter, dan sudah banyak pasien. Aku lupa semuanya. Apalagi janji pada Tuhan. Dari ujung rambutku sampai ujung kakiku, aku persembahkan untuk melayani. Sama sekali aku lupa. Bahkan kata-katanya kayak apa aja aku nggak ingat. Karena apa? Aku sudah mempunyai kecukupan dan lebih dari cukup. Aku berpikir mendapatkan istri yang cantik dan anak-anak yang cantik dan tampan. Itu akan membuat hatiku menjadi bahagia. Saat itu orang bertanya, aku belum bahagia. Tetapi saat aku memutuskan hidupku untuk 180 derajat meninggalkan semua jabatan, fasilitas yang sudah saya dapat luar biasa banyak fasilitasnya. Saya sudah merasakan fasilitas ini luar biasa karena anak saya pertama, kedua, ketiga, lahir itu aja saya baby box aja udah disiap semua informasi. Tapi sekali lagi, Tuhan menyembuhkan mata hati saya. Sehingga saya bukan hanya sebagai garam Katolik, nah merek garamnya.
Tetapi pada waktu dirasakan oleh orang-orang yang membutuhkan garam itu, rasanya nggak asin. Rasanya kok hambar, biasa-biasa aja. Ketemu Dokter Michael ya biasa. Apakah kita sampai sekarang menjadi garam mereknya merek Katolik itu tadi? No, saya sudah merubah Tuhan. Garami saya. Garami saya dengan firman-Mu yang akan kulakukan untuk sesama yang menderita. 2009 sampai sekarang, saya berjuang untuk kaum miskin, Bapak Ibu. Persis saya meninggalkan rumah sakit. Persis saya selalu setiap hari bersama kaum miskin. Baik di bawah jembatan yang ditunjukkan oleh Mama Hana itu, di trotoar, di tempat-tempat kuburan-kuburan, di Gang Doli pada waktu itu. Bahkan kami mempunyai center di sana untuk pelatihan kerja. Saya bergabung di Yayasan Pondok Kasih. Dan pada saat itu saya sudah mendapatkan beberapa penghargaan negara karena saya memberi makan 10.000 anak-anak miskin setiap bulan, memberikan pekerjaan sebagai pemberdayaan kemandirian. Saya memberikan pendidikan yang sekolahnya ada di Muka Liponsos yang Bapak Ibu suka ke sana. Nanti mampir, di sana juga ada sekolah untuk anak-anak, gelandangan, tukang pungut sampah, dan sebagainya. Mohon doa, tempat klinik kami lagi akan dibangun rumah sakit. Singkat kata, saya akan sedikit menutup dengan kisah bagaimana Tuhan menjadikan saya garam, mereknya Katolik, dan bisa dirasakan oleh sesama bahwa, aduh, puji Tuhan, garam ini asin rasanya. Singkat kata, saya mendapatkan waktu itu, saya sudah menjalani pelayanan-pelayanan saya, dan saya kena COVID, Bapak Ibu. Bulan Juni 2020 saya kena COVID. Minta ampun, saya hampir mati, Bapak Ibu. Saya hampir sudah dihadapkan oleh satu pintu yang gede banget. Gede banget, lebih besar dari pintunya katedral. Lebih tinggi, besar, dan pintu itu warnanya kuning keemasan. Bahkan saya nggak tahu apakah itu emas atau api. Karena pinggirnya itu sangat terang sekali. Saya sudah dihadapkan itu karena mulai dari mulut, hidung saya, dan semuanya udah dipasangi alat-alat. Saya berpikir bahwa kalau saya melangkah melewati pintu emas ini, sudah tak bakal bisa bercerita loh sama Bapak Ibu sekalian ini. Saya pasti nggak ada. Tapi Tuhan berkenan luar biasa. Saat itu, 24 jam yang terakhir, istri saya berlutut dengan anak-anak, berdoa. Teman-teman saya di pesantren-pesantren yang saya layani, jujur di yayasan saya lebih banyak melayani pesantren-pesantren, Bapak Ibu, karena Jawa Timur itu paling banyak pesantrennya, seperti itu. Kemudian mereka mengadakan pengajian khusus untuk kesembuhan Dr. Michael. Bahkan saya juga diumumkan di Suara Surabaya untuk bisa berdoa. Karena apa? Saya juga mengisi acara di Suara Surabaya. Sehingga pada waktu saya membutuhkan darah, banyak sekali sumbangan darah, padahal saya hanya perlu beberapa pack. Jujur, Tuhan itu dahsyat. Saya berpikir, saya sudah nggak ada. Sebelah saya itu tidak bertahan lebih dari 2 jam. Kanan kiri saya tidak bertahan 3 jam aja nggak sampai. Mereka kebanyakan setelah bercerita anaknya berapa, kemudian kalau minggu bergereja di mana. Kemudian dia sudah minta tolong sama saya. Tolong Mas, atau tolong aku ditekankan supaya datang suster, dan susternya datang, dia mompa dan akhirnya meninggal. Dan pemandangan saya di situ orang pasien tersebut dimandiin, kemudian ditutup sampai masuk peti baru keluar. Di ruangan saya itu semuanya berangkat ke rumah Bapak Ibu. Tinggal saya sendiri yang tola-tole sendirian di ruang isolasi, dan saya merasa, wah, ini waktuku kapan?
Bapak Ibu yang terkasih, ceritanya bukan di situ saya bisa sembuh. Tetapi cerita yang luar biasa, di saat saya keluar dari rumah sakit, tapi masih positif. Saya harus menjalani isolasi di rumah dan itu menyakitkan. Kalau di rumah sakit, sesek sedikit saya bel, suster pasti datang. Wong saya sendiri loh, nggak bisa bergerak apa-apa. Nggak bisa bergerak, duduk, nggak boleh apa nggak boleh. Jadi mandiin, pokoknya pasrah aja. Hidung semuanya itu dipasang kabel dan saluran napas buatan. Bapak Ibu, pada waktu di rumah, hampir saya putus asa. Karena apa? Saya mau ngebel siapa? Istri saya juga nggak bisa dekat sama saya. Anak-anak saya juga saya diungsikan di rumah saya sebelumnya. Jadi kami ini tidak ada yang bantuin kecuali kita pribadi. Dan pada waktu itu, saya melihat betapa NTT itu mendapatkan bencana. Bencana banjir dan angin topan. Saat itu saya berkata, Tuhan, waktunya aku menjadi garam yang asin. Lah, mulai janjilah sama Tuhan. Tuhan, sembuhkanlah aku, Tuhan. Aku akan berkarya lebih dahsyat lagi dari apa yang aku lakukan. Lalu, pada waktu itu saya tes 2-3 kali di Prodia, di Pramita, di mana sudah hasilnya positif lagi sampai belengar saya nih. Karena penciuman saya hilang, pengecapan saya hilang. Saya di rumah terus itu nggak minta ampun lah. Karena saya ini bukan orang rumahan. Saya itu lebih suka di lapangan. Saya melihat, saya ngeramut orang miskin. Saya pernah memandikan berkali-kali. Saya mandikan karena apa? Satu kampung itu nggak berani deket-deket sama orang ini karena bau. Jadi saya pakai sabun sulfur itu saya mandiin dia. Itu di kampung-kampung kumuh. Lah saya itu mending kayak gitu daripada di rumah terus. Nah, waktu saya berpikir gini aja deh. Saya tak swab di airport aja sekalian. Tapi saya sudah bawa tas. Kalau saya positif, saya tinggal pamitan sama istri saya berangkat ke NTT. Tempat di mana orang itu habis rumahnya, habis semuanya, dan tidak ada yang nolong karena takut COVID. Tidak tahunya puji Tuhan, waktu saya swab di Juanda, hasilnya negatif loh. Wih, saya rasanya ingin jingkrak-jingkrak dan saya langsung beli tiket ke NTT. Saya pamit sama istri saya, kaget istri saya. Kamu ini gendeng kayak apa? Kok bisa loh kamu itu punya pikiran begitu sembuh ke NTT? Aku bilang aku udah di penjara hampir 2 bulan di rumah, tahanan rumah, aku nggak mau lagi, aku sudah cukup. Aku akan menjadi garam di NTT. Lo yo garam, tapi ojo ngawur, katanya istri saya. Terus saya tetap berangkat dan istri saya menyusul pakai pesawat yang berikutnya. Terus pada waktu ketemu di NTT, saya ditanya, lah terus kamu tujuannya kemana? Saya tujuannya ke desa yang habis hanyut karena air yang menghanyutkan desa. Air yang ada angin topan yang menghabiskan daerah NTT ini. Lalu saya jalan. Bapak Ibu, tunggu sebentar. Sesuatu akan terjadi lebih dahsyat nanti. Saya jalan sampai di Kabupaten Malaka. Yang pertama kali baru saya datang ke sana. Saya langsung ke tempat bupati. Waktu itu hanya Ibu Bupati saja. Ibu Bupati ini menanyakan gini, dokter, luar biasa dokter. Dokter dari Surabaya, iya. Ini dokter, saya sudah siapkan dokter, itu di ruangan makan sama timnya. Dokter kan mau bakti sosial ya? Iya. Itu ya, saya sudah siapkan untuk beberapa orang, timnya dokter bisa makan-makan di sana. Saya sama istri saya saling memandang dan saya mengatakan, ibu-ibu, saya dari Surabaya ini hanya membawa 2 hati saja itu. Saya hanya membawa obat-obatan yang saya beli di kota. Lalu saya bawa ke desa ini. Jadi saya ini nggak punya pasukan untuk baksos. Wah, Ibu Bupati ini kaget sekali. Dokter jangan main-main dokter. Yang tunggu dokter itu 800 sampai 1000 lebih pasien dokter. Karena apa?
Karena dokter-dokter kami pun tidak mau mengobati mereka. Karena apa? Sekarang kan COVID, dokter. Nah, pada waktu itu, saya mengatakan, Ibu, saya dan istri saya ini penugasan dari Tuhan Yesus, Ibu. Ibu ini dulu calon suster, kemudian tidak jadi suster, dan jadi ibu bupati. Jadi dulunya dia masuk susteran. Karena dia ada pilihan suaminya, dan akhirnya dia milih suami, dan suami yang dipilih ini tepat. Jadi kalau milih pacuan kuda, ini kudanya menang. Jadi akhirnya dia jadi ibu bupati, gitu loh ceritanya. Dia mengatakan kepada saya, Dok, sebenarnya saya ini juga dokter. Waduh, kebetulan. Tapi ya dok, gigi. Jadi saya ini nggak bisa ngobati orang, dok. Cuman dokter aja yang bisa. Nanti saya sama istrimu itu ngobati orang-orang di desa. Bapak Ibu yang terkasih, dahsyatnya itu, saya ke desa yang mana ini sudah berapa minggu tidak ada yang mengunjungi desanya. Jadi kami ini diserbu. Dan luar biasanya lagi, di sana nggak ada yang pakai masker. Ngeri, Bapak Ibu. Benar-benar ngeri. Jadi pada waktu sebelum ke tempat saya sampai bagikan masker saya sampai habis. Saya bilang gini, Ibu, Bapak kalau mau periksa ini pakai ini dulu. Saya memeriksa, istri saya dan istri bupati itu ngelepok atau duduk di bawah. Karena apa? Meja kursi kena banjir. Nggak ada. Jadi semuanya itu ada di bawah. Dibantu sama ajudannya, ada 2, sama supir bupati 1. Sekali lagi, di situ penduduk yang rata-rata mayoritas agama Katolik merasakan bahwa ini loh garam merek Katolik. Dan benar-benar mereka senangnya minta ampun. Sepanjang mereka ngantri, mereka menyanyikan lagu pujian. Apa yang terjadi setelah itu? Bupati ngamuk. Soalnya apa? Lah istrinya kena COVID iki piye toh? Lek dokter sama istrinya kena COVID kancane wong gendeng ini kan. Mikire ora nekat. Jadi lek kena COVID ya salah dhewe, tapi istrinya. Begitu dia datang ngamuk. Dan sampai situ, semua rumah sakit yang ada di sana, semua puskesmas disuruh stop untuk membantu kita menangani orang-orang pasca bencana dari desa-desa ke desa. Akhirnya besok mulai dari yang Muhammadiyah, yang NU, yang dari gereja Katolik, rumah sakit melumpuk, jadi pasukannya itu wakil Bapak Ibu banyak. Dan apa yang terjadi? Kita memberkati puluhan ribu pasien. Saya tinggal di sana 1 bulan. Dan begitu saya pulang Bapak Ibu, saya sama diundang seperti PD Kerahiman ini. Diundang kesaksian itu di mana Bapak Ibu? Yang paling sering itu Mawar Syaron, Betani, Pantai Kosta, GKI lengkap wis. Gitu ya. Dan salah satu yang ada di persekutuan doa yang isinya ibu-ibu semua. Dan ada satu ibu yang nanyakan demikian. Dokter ini kan katanya punya 3 anak. Anaknya dokter juga masuk di kedokteran semua. Betul kan? Nah, sekarang ini saya tanya, apakah dokter pernah berpikir kalau sampai dokter dan istri itu kena COVID, bagaimana nasibnya 3 anak dokter? Waktu itu saya menjawab dengan hikmat, Bapak Ibu. Saya menjawab apa? Ibu, apa yang saya kerjakan itu membuat Tuhan tersenyum. Apa yang saya kerjakan ini benar-benar melihat banyak sekali mutiara Tuhan yang ada di daerah NTT yang sangat miskin ini. Oleh sebab itu, Ibu, pada waktu saya menjalankan tugas yang Tuhan berikan, aku saja yang dulu menjadi pegawainya rumah sakit, aku hidupku sudah berkecukupan. Waktu aku bekerja untuk Tuhan, melayani Tuhan di tempat-tempat yang miskin ini,
aku tidak pernah takut akan kematian. Karena aku sudah menjadi garam dalam hidupku untuk sesama. Lalu dia menanyakan, terus itu nanti anak-anak siapa yang ngurus kalau dokter sama istri mati kena COVID? Minta ya dok. Saya bilang, kalau hidup saya sampai sekarang Tuhan pelihara. Apalagi 3 anak yang sudah kutebus dengan nyawa aku dan istriku. Dia bilang, dahsyat dokter, imannya dokter ini ampun dah. Saya tidak punya iman yang seperti itu. Itu kata-kata dari ibu yang saya tidak kenal. Kemudian 3 hari ibu itu telepon sama saya. Dokter, saya nggak bisa tidur dokter dengan kesannya dokter ini. Saya ini mikir, anak-anak ini sekolah kedokteran ini duitnya dari mana? Saya bilang, saya itu juga kesulitan. Karena hidup saya ini memang untuk menolong, memberi. Tapi saya ini nggak tahu. Arek-arek ini ya apa, bingung saya juga. Dia bilang, dokter nggak usah bingung mulai sekarang. Anak dokter yang kuliah di kedokteran, kebetulan anak pertama dan anak kedua, yang anak ketiga ini baru mau masuk. Saya akan menanggung mereka sampai mereka jadi dokter. Apa enggak haleluya puji Tuhan? Tahu enggak biaya 1A untuk jadi dokter itu berapa Bapak? Minimal ya 800 juta Bapak Ibu. Saya sampai nggak bisa mikir. Karena apa? Saya cuma saya nangis. Tuhan luar biasa Tuhan. Aku ini tujuanku cuma menjadi garam di dalam hidupku. Aku ini tidak bisa melihat orang-orang itu hidup di dalam kekurangannya. Apalagi waktu aku melihat di sana. Aku tuh bertemu orang yang semuanya sudah habis. Jadi ini sudah miskin ya, maaf ya. Di NTT itu sudah miskin. Rumahnya habis kena air. Semuanya tuh hilang, ternak semuanya tuh hilang. Yang ada itu cuma pakaiannya dia tok, sama dia yang kesang pohon jadi dia selamat. Itu orang-orang yang seperti itu yang saya temui. Kalau tahu Bapak Ibu, jadi ini melebihi kemiskinan yang kita bayangkan di bawah jembatan tol. Jadi apa yang saya temui waktu saya berhenti di tengah jalan? Saya ketemu juga orang tua yang bawa atasnya bawa air, kanan kirinya bawa jergen air. Waktu itu saya bilang, Pak sopir stop. Saya mau ngomong sama Oma ini. Saya bilang, Oma, Mama bawa jergen di atas itu untuk siapa? Dia bilang, Bapak, saya bawa jergen untuk buat susu anak saya. Sebentar, Oma. Saya lihat jergen ini, isinya itu sudah seperti kopi, susu kopi. Apakah ini air di mana, Bapak? Tidak ada air bersih yang ada di tempat kami. Jadi saya ini tampung air dari lumpur, Bapak. Lalu bagaimana, Oma, untuk membuat susu ini untuk cucu ibu, cucu Oma? Dia bilang, anak cucu saya itu sudah tidak punya orang tua, karena orang tuanya mayatnya pun nggak ketemu, Bapak. Dia bilang gitu. Cucu saya ini adalah anugerah Tuhan. Dan air yang kotor itu dengan kebaya yang dia punya satu-satunya, karena dia selamat pakai kebaya itu. Saya akan saring sampai yang paling jernih. Saya kasih susu hangat, kemudian saya kasih ke cucu saya yang masih kecil. Saat itu juga saya berlutut dan saya berdoa pada Tuhan. Saya akan kembali ke desa ini. Dan saya akan mencari bantuan dari manapun juga. Saya akan membuat program sumber air Sodeka. Dan puji Tuhan, bulan November sebelum Desember tahun lalu, saya sudah meresmikan itu. Jadi orang-orang dari berapa desa, oma-oma banyak sekali, dia sudah bisa mendapatkan akses air itu di dekat kampung. Jadi, bagaimana hidup kita yang sudah dinyatakan dan dibaptis menjadi garam atau itu bisa dirasakan. Betul, inilah rasa kasih Kristus.
yang manisnya seperti madu, yang asinnya seperti garam. Kitalah garam-garam merek Katolik yang harus berkarya, menemukan banyak mutiara Tuhan. Dan baru saya tahu jawabannya. Bagaimana membuat Tuhan itu tersenyum? Saat saya melihat Oma itu memeluk saya dan melihat dengan air mata yang menetes. Terima kasih Pak Dokter. Saya sudah tidak harus berjalan berpuluh-puluh kilo untuk mendapatkan air di dalam jerigen kecil ini. Sumber air so dekat, Dokter, sehingga saya hanya keluar kampung, sudah ada sumber air ini. Air sudah ditampung. Dan dengan air matanya, dia tersenyum. Bapak Ibu, itulah senyuman Kristus. Dari garam yang kita rasakan ke semua orang. Senyuman inilah yang dinamakan asinnya garam kita. Garam merek Katolik. Kita semua yang hadir di sini, ada 83 orang-orang yang hadir di PDK Rahaiman ini, adalah garam Kristus. Jadilah kita selalu menjadi garam Kristus. Dan kalau kita sudah diselamatkan hidup kita, apakah langkah berikut kita? Jadilah saksi Kristus. Maka tidak ada ketakutan saat maut menjemputmu. Bahkan suatu saat engkau akan menyatakan, Tuhan, aku sudah siap. Karena apa? Hidupku sudah menjadi garam dunia seperti engkau. Terima kasih Bapak Ibu, suster, dan saudara-saudari yang terkasih. Saya oleh Ibu Jibril Gebi itu masih mendapatkan satu kesempatan, tetapi bukan untuk kesaksian, tetapi untuk bagaimana Bapak Ibu bisa mencegah dan menanggulangi COVID Omikron. Harusnya saya disuruh ngomong loh pada saat ini. Saya bilang ya enggak cocok kok, ya apa carane COVID Omikron dijadiin garam Kristus. Waduh, bingung saya. Mending saya kesaksian apa yang sudah saya buat. Dan Bapak Ibu yang terkasih, bukan cuma sumber air sodekat. Sekarang ini kami lagi mengumpulkan dana untuk anak-anak. Loh, anak-anak apa lagi dokter? Dokter ini yo aneh-aneh kok anjane. Udah sumber air dekat ini apalagi. Saya bilang, Bapak Ibu lupa cerita saya tadi. Kalau enggak ngantuk, telinganya buka, matanya buka, pasti akan ingat. Mereka itu habis semua Bapak Ibu. Rumah enggak ada, kebun enggak ada, ternak enggak ada. Kemudian anak-anak ini dipungut sama suster-suster di sana. SSPS susternya. Ya, kalau suster kan KYM, kalau di sana SSPS yang di RKZ itu SSPS. Dan mereka itu mengumpulkan anak-anak yang orang tuanya satu hanyut karena banjir, yang kedua orang tuanya tahu-tahu dibawa satpol masuk ke rumah sakit, nggak balik dengan kuburannya pun nggak ngerti ini anak-anak ini. Papa mama tidak pulang, Mbak Dokter. Aduh. Dan pada waktu saya melihat anak-anak ini belajar di teras asrama susteran, hati saya terketuk, Bapak Ibu. Saya mengatakan, saya loh nggak punya uang untuk buat apa-apa, tetapi saya punya Tuhan. Saya dengan doa saya yang sederhana, itu Tuhan akan menggerakkan semua donatur. Donatur itu nggak harus sugih atau kaya. Donatur itu mempersembahkan hatinya. Bapak Ibu ini paling pol kalau nggak nyumbang dana atau nyumbang apa, paling pol itu sumbang doa. Udah, itu minimal. Dan oleh sebab itu, saya membangun SD, tempat anak-anak ini hanya berteduh dan dikasih pelajaran oleh suster. Sekolah itu namanya sekolah teras, dan saya sudah membangun kurang lebih sekitar Mei atau Juni, sekolah ini akan diresmikan. Terima kasih, Bapak Ibu. Sekali lagi, Bapak Ibu pasti akan menjadi garam. Karena apa? Bapak Ibu kan sudah dibaptis, sudah dipermandikan menjadi garam Kristus.
tinggal tadi perkataannya, kalau garam ini menjadi hambar, siapakah yang mengasinkannya? Itu omongannya dari Yesus loh, itu bukan dari saya loh ya. Siapakah yang mengasinkannya? Diasinkan dengan persekutuan doa, betul. Dengan rosario, betul. Dengan doa lengkap, betul. Itu mengasinkan kita. Tetapi asinnya harus dirasakan orang lain. Oh, ini garam yang bagus sekali. Karena asinnya dahsyat. Terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin.